Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Ya, baik. Bismillah, selamat malam ya teman-teman sekalian. Pada kesempatan hari ini, pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu problem yang diujikan pada kontes terbuka Olimpiade Matematika bulan November kemarin ya, yang spesial akhir tahun. Ya, di sini saya ingin membahas problem nomor 7. Jadi, apa problemnya? Jadi untuk setiap bilangan asli n, didefinisikan Fn itu sebagai bilangan kuadrat terdekat dengan n. Ya, bilangan kuadrat terdekat. Bilangan kuadrat terdekat. Sebagai contoh, F4 itu 4, ya karena kebetulan 4 itu adalah bilangan kuadrat. Kemudian F6 itu 4, sebab mutlak selisih atau jarak dari 6 ke 4 itu 2, yang lebih kecil dari 3, yang merupakan jarak dari bilangan 6 ke bilangan 9. Di sini 4 dan 9 ini adalah bilangan kuadrat. Jadi di sini dipilih jarak dari 6 ke bilangan kuadrat itu mana yang paling kecil. Jadi di sini 2 dipilih itu. Ini dia menjadi jaraknya, karena 2 lebih kecil dari 3 ya. Oleh karena itu, output dari F6 itu adalah 4. Jadi output dari F6 itu adalah 4. Jadi bilangan kuadrat terdekat dengan 6 itu adalah 4. Dan juga F7 itu 9 ya, sebab ya, bisa dicek mutlak selisih dari 7 dan 9 itu adalah 2. Kemudian bilangan kuadrat sebelum 9 kan 4 ya. Dan mutlak selisih dari 7 dan 4 itu adalah 3. Dan bilangan kuadrat setelah 9 itu kan 16 ya. Jadi mutlak selisih 7 dan 16 itu 9. Dan bahkan lebih besar ya. Nah, dari jarak dari bilangan 7 ini ke bilangan kuadrat sempurna, bilangan kuadrat gitu ya, nah, itu harus paling kecil. Nah, di sini kita pilih jaraknya 2, yaitu ketika bilangan kuadratnya adalah 9. Oleh karena itu, F7-nya 9. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, kemudian problemnya di sini adalah menentukan banyaknya bilangan asli n yang lebih kecil atau sama dengan 400 dan memenuhi kondisi berikut ini ya. Jadi FPP di sini greatest common divisor ya. FPP faktor persekutuan terbesar dari Fn dan n itu harus 1. Ya, sebagai contoh mungkin apa? Misalkan apa? N-nya 1, kan nanti Fn-nya nanti adalah 1 ya. Nah, karena itu 1 ini dihitung. Dia salah satu dari uh, calon-calon n di sini gitu. Oke, next. Sel n berapa? 2 ya. Ini Fn itu adalah 1 juga ya, karena bilangan kuadrat terdekat dengan 2 adalah 1 ya. Karena kalau keempat kan selisihnya 2. Jadi kita pilih F2 itu 1 karena jarak dari 2 ke 1 adalah 1. Nah, GCD dari 2 dan 1 itu adalah 1 ya. Nah, dari itu kita pilih 2 sebagai calonnya. Seperti tadi ya. GCD dari 1 dan 1 kan 1. Jadi kita pilih 1 sebagai uh, n yang memenuhi, kemudian 2 juga sebagai n yang memenuhi, kemudian untuk n sama 3 apakah juga memenuhi? F3 berapa? 3 ini adalah 4 ya, karena bilangan kuadrat terdekat dengan 3 adalah 4. Dan GCD dari 3 dan 4 itu adalah 1, sehingga 3 kita pilih ya. Dan seterusnya, seperti itu. Dan pada kesempatan kali ini, saya ingin membuat program
dengan bahasa Python gitu ya, untuk mencari banyaknya n sini. Tuh. Ini langsung saja ke websitenya. Di sini saya gunakan Google Colab ya, collaborations.google. Di sini saya sudah salin problemnya ya di sini. Dan langsung saja mungkin kita langsung ke solusinya. Nah, di sini um, oke, pertama-tama kita import beberapa library terlebih dahulu ya. Jadi pertama eh, dari math kita import isqrt dan gcd. Di sini isqrt nanti outputnya adalah integer yang nilainya itu lebih terdekat ya, terdekat dengan akar. Di sini SQRT adalah square root akar dari suatu bilangan dua tak negatif. Dan GCD di sini adalah, di sini ya bisa dilihat greatest common divisor atau faktor persekutuan terbesar. Kemudian berikutnya kita import. Oke, di sini oke. Output yang saya inginkan di sini adalah itu goalnya atau tujuannya itu adalah tabel yang menampilkan nilai-nilai n dan fn serta GCD-nya, itu FVB-nya. Namun yang ditampilkan nanti hanya yang FVB-nya satu. Maka dari itu eh, kita perlu library NumPy, kita import snp, kemudian import pandas svd, kemudian import sorry from pandas import delta frame gitu ya. Oke, next kita buat terlebih dahulu fungsinya ya. Kita define fn itu nanti sebagai si fn yang di soal ya, yang di problem. Jadi pertama kita declare terlebih dahulu beberapa variabel. Pertama akar bawah kita jadikan sebagai isqrt dari n, kemudian akar atas sebagai akar bawah ditambah satu, kemudian kuadrat bawah sebagai akar bawah kuadrat, kemudian kuadrat atas sebagai akar atas kuadrat. Kemudian kita kasih kondisional jika mutlak selisih dari kuadrat bawah kurangi n itu kurang dari sama dengan nilai mutlak selisih dari kuadrat atas kurangi n, nanti fungsi fn akan mengembalikan nilai si kuadrat bawah gitu. Jika tidak, nilainya adalah kuadrat atas. Oke. Kita coba run ya. Kita coba panggil F7. Dia harusnya 9 ya nilainya. Kita coba run. Ya, benar ya. 9 di sini. Kemudian kita coba run lagi F4. 4 ya, sesuai. Kemudian F6 itu juga 4. Oke. Sudah betul ya. Next. Kita define fungsi yang outputnya tabel ya. Kita define misalnya namanya tabel hasil gitu. N. Kemudian kita define berapa variabel n itu tipe data list ya. Dan si fn lalu fbb. Kemudian karena inti dari problem awal ya itu adalah mencari banyaknya, maka kita juga harus declare variabel salah satu variabel yang menampilkan nanti banyaknya n yang memenuhi kondisi di soalnya. Di sini saya namakan banyak n, itu kita assign 0,
Lalu setelah itu nanti kita gunakan perulangannya for k in range 1 sampai n. Kemudian coba define fn sebagai si fk. Kemudian masuk ke kondisional jika GCD dari fn dan n 1 ya, jika GCD dari fn dan maaf ini harusnya k ya. Kan di sini yang dijalankan kan yang kayak for k in range, Oke, in range 1 sampai n ya. Jadi jika GCD dari fn dan k ini adalah 1, maka n besar itu kita isi ya, karena dia list ya. Kita isi dengan si k-nya. Kemudian apa berikutnya? Si fn itu kita isi dengan si fn-nya ya. Kemudian fpb kita isi dengan GCD dari fn dan k ya. Lalu banyak kita iterate ya, banyak sekarang sama banyak sebelum ditambah 1. Ini kita loop gitu ya. Oke, kita keluar dari perulangan, kita buat datanya, yaitu isinya ya n, yang isinya adalah n besar itu ya. Kemudian fn, isinya si fn, lalu fpb, pp dari fn dan n. Ya, isinya adalah si fpp. Berikutnya, setelah membuat data, kita define df ini ya sebagai PD data frame dari data kita. Ini adalah uh, ini jadi data di atas ini yang akan kita plot gitu ya ke tabel. Kemudian coba kita namakan indeksnya gitu ya. Def index names. Dan nomor. Ini nama kolomnya ya. Kemudian print. Jadi nanti ini adalah pernyataan yang berada di atas tabelnya gitu. Jadi berdasarkan tabel di atas, banyaknya bilangan asli n dikecil sampai 400 yang memenuhi pp dari fn dan n adalah adalah banyak n gitu ya, yang diberikan ke tabel berikut. Oke, lalu return CDF. Oke, coba kita run ya. Karena di sini batas atas n-nya adalah 400 ya. Kemudian di sini perulangannya, nah n tidak ikut ya. Berarti nanti kita inputnya adalah 401, bukan 400. Jadi kita call tabel hasil 401. Coba run. Apakah ada error?
banyak. Oh iya, kurang N ya. Oke, typo. Oke, jadi berdasarkan tabel di atas, banyak bilangan asli N berarti sama dengan 100 yang memenuhi FFP ini adalah 248. Diberikan sebagai pada tabel berikut. Jadi kita bisa uh, perluas ya tabelnya. Nah ini ya, sudah satu semua ya GCD-nya. NN-nya itu adalah ini, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, dan seterusnya. Di sini lihat per page-nya ditampilkan 25 output ya. Dan di sini ada 10 halaman ya. Di sini N terakhirnya adalah 399. Berarti di sini ada 298. Ya, jadi lebih seperti itu ya. Jadi, totalnya ada 248 bilangan asli ya, yang GCD-nya dengan CFN itu, ya. Itu adalah ya, jadi ada total ada 248 bilangan asli yang memenuhi kondisi pada problem. Bisa dilihat di sini ya. Sudah FTP-nya sudah satu semua. Jadi ada 10 halaman dan per halamannya ada 25 tabel gitu entry. Di sini entry-nya dari 0 ya, sorry. Ini ada 25, kemudian halaman 2 juga 25 sampai halaman 10 juga 25. Oke, mungkin uh, seperti itu untuk kesempatan hari ini, kesempatan kali ini. Apabila ada komentar dan saran, coba kolom komen ya di kolom komentar YouTube di bawah. Mungkin ada algoritma yang lebih cepat atau mungkin uh, ya ada atau mungkin ada apa ya, mungkin ada yang lebih cepat daripada seperti ini algoritma, mungkin ya, mungkin bisa di komen di bawah. Atau mungkin saya ada yang keliru gitu ya, saya dikoreksi, minta koreksinya. Ya mungkin sekian yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Saya akhiri ya. Kalau lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa untuk subscribe channel saya untuk menantikan postingan-postingan berikutnya. Oke, see you.